Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di channel Sirait Media. Tentunya masih barengan sama saya di sini. Teman-teman yang baru tahu channel ini, bantu klik tombol merah bertulisan subscribe ya. Kali ini aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info terbaru, terupdate, termenarik apa. Kali ini tuh ada info meandrik yang kita tunggu-tunggu nih. Salah satunya soal perkembangan tindak lanjutnya dari keputusan MK terbaru. Kemarin jadi kali ini ada dari DPR yang pada akhirnya ketuk palu. Nah, kira-kira gimana menariknya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Kita sudah sama-sama tahu bahwa draft PKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2004 ini sudah mengakomodir, ya, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi 660 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Kita setujui? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu. Kita langsung masuk ke kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum Republik Indonesia. Cuma satu kesimpulannya, Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillah. Akhirnya diketok palu juga hal yang kemarin di demo, sempat ramai pada akhirnya diketok palu juga diresmikan untuk semuanya di pilkada, nanti beracuan pada putusan MK. Nah ini pastinya bakal jadi kabar bahagia bagi para pendemo kemarin, karena dari keputusan MK kemarin itu membuat yang sebelumnya rame ya soal Mas Kaisang maju ini. Karena keputusan MK ini Kaisang nggak bisa maju. Nah gimana nih pendapat kalian soal DPR yang akhirnya ketok palu dari keputusan MK kemarin? Semuanya beracuan pada keputusan MK kemarin. Akhirnya PDIP bisa mengajukan kandidatnya maju ke pilkada. Gimana respon kalian, tulis di kolom komentar. Dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi, ya, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi pilkada ya di 2024 ini. Jadi clear ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaisang ya dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Terus kalau yang terkait surat tidak dipidana itu gimana? Ya saya sudah sampaikan juga di rilis saya bahwa sebelum beliau berangkat ke Amerika Serikat, ada salah seorang ketua DPP PSI yang mempunyai inisiatif untuk memulai mengurus administrasi kalau pada ujungnya nanti Kim Plus akan mencalonkan Mas Kaisang sebagai salah seorang kandidat di Jawa Tengah ya. Jadi ketika itu juga komunikasi berjalan tapi juga belum bulat gitu ya. Jadi sambil komunikasi berjalan hal yang bersifat administratif ini dijalankan. Tapi per keputusan MK itu ya proses administrasinya berhenti dan Mas Kaisang sendiri mengatakan bahwa karena beliau adalah taat kepada konstitusi ya,
kenapa ketika itu didorong oleh PSI untuk maju kan karena memang juga ada ruang konstitusionalnya dengan keputusan MA ya. Kemudian beliau eligible untuk maju. Nah setelah keputusan MK ada, ya Mas Kaisang mengatakan bahwa saya tidak akan maju dalam kontestasi. Nah di sini Anies akhirnya nggak bisa masuk di kancah pilkada ini. Akhirnya anak Abah berpikir mau bikin partai dan organisasi yang digerakkan oleh Anies. Mari kita simak dulu video ini. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Mahfud MD beberkan ada orang-orang yang mau cari muka dan ingin jatuhkan Pak Jokowi. Dan di sini juga Mahfud MD bongkar kalau yang bikin memperlambat undang-undang perampasan aset itu dari PDIP, padahal Jokowi sudah beberkan berkali-kali ingatkan dan ajukan, tapi selalu digagalkan sama partai terbesar di Indonesia. Pak Jokowi itu ada pembisik-pembisik kayak Harmoko gitu tadi, yang kemudian lari. Biasanya kalau dalam keadaan begini orang belum ngomong, nanti itu akan ditulis orang sesudah Pak Jokowi berhenti agak lama dari itu kan, lalu orang ngomongin gitu kan. Kalau pengalaman saya nih, jadi gerakan untuk menambah jabatan Pak Jokowi, apakah itu menambah periode atau memperpanjang itu, memang waktu itu muncul di orang-orang di kabinet. Udah nggak bisa dirahasiakan lah, itu kan ada gerakan ini, gerakan itu, pidato ini di kabinet. Tapi pada waktu itu penolakan masyarakat keras, Bu Mega keras sekali, sehingga suatu saat saya datang ke Pak Jokowi, di Istana Bogor. Pak, ini nih di masyarakat ramai sekali nih Pak, Bapak mau memperpanjang jabatan atau apa? Nah, pada waktu itu Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, apakah rakyat belum tahu bahwa siapa yang berpikir memperpanjang jabatan saya itu mencari muka kepada saya? Yang mengusulkan saya memperpanjang jabatan itu nampar muka saya. Itu kata Pak Jokowi. Nah, kalau gitu Pak, umumkan kepada para menteri. Sidang kabinet, Pak Jokowi lebih bilang, jadwal pemilu sudah ditetapkan. Gitu kan. Para menteri jangan bicara lagi perpanjangan jabatan. Disiarkan langsung. Nah, saya tahu ini ada yang main di sini, ada yang main di sini kan. Nah, saya masuk di sini, ya pura-pura tidak tahu aja. Pokoknya Pak Jokowi bilang begitu, keluar dari istana, saya diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk mempersiapkan pemilu. Pemilu tidak boleh diundur, periode tidak bisa bertambah. Ini saya kan. Kita bicara soal pemiskinan para koruptor. Oh ya, perampasan aset, lalu kemudian Prof. Mahfud datang ke DPR menunggu itu dan tidak jalan-jalan. Ya. Sebetulnya kenapa? ya kemauan politik aja dari DPR. Karena kalau dalam hal itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh. Jadi pada tahun pertama saya diangkat jadi menteri itu pesannya Pak Mahfud, undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai itu supaya dibawa ke DPR. Saya forsir ke DPR, masuk ke prolegnas, ya, masuk prioritas tahun 2020. Ya. Tapi akhir 2020 pimpinan Balik Pak Supratman datang ke saya, Pak, itu yang diajukan oleh Presiden kita setuju, tapi bagi dua ya gitu. Apa bagi dua? Yang undang-undang perampasan aset itu Presiden yang ngajukan, yang pembatasan uang tunai ditunda dulu biar kami yang ambil inisiatif. Oke, bilang. Kenapa mahasiswa kerja makan hal ini? Undang-undang perampasan aset
Ternyata nggak dibahas juga sampai awal tahun 2003 ketika ribut-ribut soal pencucian uang itu kan. Iya. Itu DPR bilang waktu itu jelas pokoknya nih pemerintah harus konsisten kalau mau undang-undang perampasan aset jangan hanya ngomong, ajukan ke kami. Itu yang ngomong Hinca Panjaitan kan. Kalau Bapak yakin itu penting, segera aturan ke sini atau Bapak aja keluarkan perpu. Begitu ya pulang, proses diajukan ke DPR, nggak dibahas sampai sekarang. Kenapa mahasiswa dia coba? Boleh saya beda pendapat lah untuk kepentingan partai sampai kayak gitu. Karena pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih susahnya bagi seorang presiden? Karena hampir bisa dikatakan menguasai koalisi sebetulnya. Tapi koalisi ini begitu mudah untuk menopang atau mendukung seorang Gibran misalnya untuk masuk, atau mungkin juga nanti Kaisang. Tetapi kenapa koalisi ini nggak bisa ditekan untuk bisa menyelesaikan itu segera? Walaupun kita dengar Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa ini penting sekali undang-undang itu. Iya, itu Pak Jokowi berjuang sendiri. Partai-partai politik bisa melakukan perlawanan tentang itu. Kalau soal misalnya mendukung Gibran, mendukung apa, itu kan rayuannya bisa halus, bisa baik-baik. Tapi kalau ini menyangkut kepentingan yang dasar ya seperti disuarakan di DPR. Lalu kalau kami undang-undang perampasan aset kami belum siap dong gitu dan sebagainya. Karena takut mereka punya harta juga dirampas. Karena itu menuju ke muka mereka wajah mereka. Tapi punya aset. Begini, ketika sebelum meninggalkan kabinet itu Pak Presiden bilang ke saya, Pak Mahfud itu segera tuh undang-undang perampasan aset itu didorong DPR. Nggak bisa Pak, DPR-nya itu ada di menurut Pak Bambang Pacul itu terserah ketua partai. Kalau ketua partai kan Bapak yang manggil, seharusnya saya bilang, nanti saya panggil. Bahkan ini yang agak yang surprise saya. Udah katanya, nanti saya beritahu tuh pimpinan partai, saya panggil ke sini. Kalau enggak juga kita keluarkan perpu nanti. Presiden kan? Saya saksinya. Saya saksinya. Presiden tegas kalau dalam hal itu. Terakhir begitu ya Prof ya? Terakhir begitu. Tapi apakah Presiden waktu itu berani manggil ketua umum partai? Nggak tahu, saya kan terus keluar. Sampai ketika sudah sampai saya keluar gitu. Ada cerita ketua-ketua partai itu? Ada cerita. Lalu masalah perampasan aset itu muncul di forum-forum kampanye aja, termasuk saya kan. Kemudian bicara di forum kampanye. Tapi proses sampai sekarang macet. Presiden Jokowi minta DPR selesaikan RUU perampasan aset, seharusnya secepat merespons RUU Pilkada. Kalau menurut saya, 1000% setuju segera disahkan RUU perampasan harta atau aset, penyitaan aset menjadi hak milik negara dari semua aset-aset koruptor, baik finansial keuangan nominal dalam bentuk mata uang, atau emas yang disimpan di bank, atau saham dan surat-surat berharga lainnya, serta aset fisik baik yang bergerak lainnya ke dalam negeri dan ke luar negeri, termasuk juga gratifikasi, segera dikejar. Sesuai nominal keuangan negara yang rugikan negara, yang ditilep dikorupsi oleh pejabat-pejabat yang korup, dan selain perampasan aset orangnya juga dipidanakan. Selamat sore. Pak, ada tanggapan terkait sejumlah demo yang terjadi belakangan ini Pak, dan bagaimana dengan mahasiswa yang masih ditahan Pak? Ya, negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu, dan saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Pak, lalu ada tanggapan dari pemerintah nggak Pak terkait UU Pilkada yang dibahas dengan Pak oleh DPR kemarin? Apa? Apa ada tanggapan dari pemerintah Pak terkait UU Pilkada yang dibahas cepat kemarin oleh DPR? Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam
dalam menanggapi situasi yang berkembang, respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. 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 Yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Nah, sudah nonton videonya? Kalian warga Indonesia seharusnya cerdas, jangan mau terprovokator, sedangkan mereka, para elit politik santai-santai saja, bermegah-megah dengan hidup mewah. Kalian yang dapat luka-luka, bentrok dengan aparat, kalian pun ditangkap oleh aparat, sedangkan mereka santai-santai saja, dan siapa yang tahu, mungkin di balik layar, mereka ketawa-ketiwi melihat aksi kalian mendemo pemerintahan Pak Jokowi. Jujur ya, yang banyak cinta Pak Jokowi adalah orang-orang atau masyarakat-masyarakat kecil, masyarakat-masyarakat miskin, masyarakat yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Pertama kali di negeri kita yang memang benar-benar memperhatikan rakyat kecilnya. Karena beliau sendiri berasal dari rakyat kecil dan tentunya bisa mencuri hati warga yang memang benar-benar tahu ketulusan Pak Jokowi. Percaya partai ini jika jadi oposisi dan di luar kekuasaan kader-kader partai ini akan selalu membuat demo-demo. Dulu waktu berkuasa pernah nggak melihat kader partai ini ada di tengah-tengah pendemo. Mereka diam, duduk manis ketawa, ketiwi. Kasihan juga Adian ya, pengen jadi menteri segitunya, mau memecah belah bangsa. Untungnya, mahasiswa jauh lebih hebat dari si dia. Jangan mau kita terpecah belah. Jangan mau kita dimobilisasi, tergiring opini narasi yang sangat menyesatkan. Sehingga kita membenci satu sama lain, yang seharusnya kita berterima kasih. Saya akhiri dan kolom komentar saya persilakan. Tuliskan pandanganmu tentang video ini di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan.